Shalom, Betani Batam Community bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini kita akan melihat bagian terakhir dari Sabda Bahagia Tuhan Yesus di dalam Sabda Bahagia yang keempat. Jadi kita masih tetap dalam teks kita Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Ini bagian yang keempat Bapak Ibu. Saya membacakan untuk Betani Batam Community Matius 5 ayat yang ke-6. Firman Allah berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Bagian terakhir yang kita bisa renungkan dalam Sabda Bahagia keempat Tuhan Yesus ini Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari? Sebenarnya waktu seseorang lapar dan haus, maka tempat persandaran satu-satunya adalah makan dan minum. Hanya dengan makan dan minum, maka lapar dan haus itu akan berhenti pada waktu itu. Kalau begitu, apa yang bisa kita renungkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sesungguhnya, ketika Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kalau begitu bagi kita, warga kerajaan Allah, maka kita, kebenaran haruslah menjadi tempat sandaran kita. Seperti manusia jasmani bersandar kepada makanan dan minuman. Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu lalu saya mengatakan Bapak Ibu, Tuhan memelihara kita dengan cara memberi kita makan dan minum supaya keberlangsungan hidup kita bisa berjalan terus. Ada orang mengatakan begini, hidup ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kita tidak percaya hidup untuk makan. Itu monyet Bapak Ibu, hidupnya hanya untuk makan. Kalau kita tidak, orang manusia itu makan untuk hidup. Jadi Tuhan telah memutuskan makan dan minum adalah sarana yang Dia gunakan untuk memelihara kehidupan kita hari demi hari. Karena itu kebenarannya jelas Bapak Ibu, bahwa waktu kita lapar dan haus akan kebenaran, kebenaran menjadi sebuah tempat persandaran kita, di mana kita bersandar kepada kebenaran. Hidup itu haruslah berpedoman dan bersandar kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika hidup kita bersandar kepada yang lain, sebuah sandaran yang rapuh. Bapak Ibu, di luar kebenaran Kristus, tidak ada kebenaran yang sejati. Hanya Kristuslah kebenaran yang sejati. Perhatikan, di luar Kristus, semua tempat persandaran kita akan rapuh. Kita mau bersandar dengan apa? Mau bersandar dengan kekayaan kita? Dalam seketika, oleh karena wabah virus corona, banyak manusia mengalami kebangkrutan. Mau bersandar apa? Oleh kekayaan yang ada. Dengan seketika itu bisa lenyap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa bersandar kepada apapun kecuali kepada sesuatu yang kokoh, sesuatu yang pasti, sesuatu yang bertahan terhadap semua badai kehidupan yang paling sulit sekalipun. Apa itu? Kebenaran. Apa itu kebenaran? Kristus Yesus Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Hanya dengan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita beroleh jaminan yang pasti. Sepanjang hari ini, Betani Batam Community, pastikanlah apapun aktivitas yang sedang engkau lakukan, bersandarlah kepada kebenaran yang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya bersandar kepada Dia, kita beroleh kepastian akan hidup ini. Perhatikan Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang tidak ada kepastian sama sekali. Saya suka mengatakan di mimbar, Bapak Ibu ingat perkataan ini. Manusia butuh kepastian, padahal di muka bumi ini satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Hanya itu satu-satunya kepastian. Apa itu? Ketidakpastian. Dunia ini tidak ada yang pasti. Semua serba membingungkan, semua labil. Hanya Allah yang pasti, yang tidak berubah, yang terus stabil. Itulah sebabnya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, seperti seseorang yang hidupnya bersandar kepada kebenaran. Itu seperti menyiratkan kita perlu bersandar kepada kebenaran yang sejati, supaya kita beroleh kepuasan yang sejati. Bapak Ibu percayalah, hanya kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dapat memuaskan Bapak Ibu dan saya sepuas-puasnya. Tanpa Kristus, engkau terus akan mengembara. Tanpa Kristus, engkau akan terus menjadi musafir yang kehausan dan lapar.
Tetapi bersama dengan Kristus, engkau beroleh kepuasan sejati. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.